Assalamualaikum. Hai. Katanya belajar statistika itu sulit ya, karena berhubungan dengan angka-angka. Dan enggak loh, belajar statistika itu mudah. Mau bukti? Ayo kita buktikan. Sebelum kita mengetahui pengertian yang lebih mendalam mengenai statistika ya, kita jelaskan dulu perbedaan antara statistik dengan statistika. Statistik dalam pengertian yang sempit itu berarti data, atau yang lebih luasnya lagi bisa diartikan sebagai sekumpulan dari data yang bisa disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Sementara statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang statistik. Statistik itu bisa dalam bentuk angka ya, atau yang sering disebut dengan data kuantitatif, atau dalam bentuk bukan angka atau yang disebut kategori, atau yang sering disebut data kualitatif. Contohnya nih, Bu Yuri punya 2 orang anak. Yang satu umurnya 20 tahun dan yang satu lagi yang kedua umurnya 17 tahun. Yang ke satu jenis kelaminnya adalah laki-laki, yang kedua perempuan. Dari contoh tersebut kita mempunyai 2 kelompok data. Yang pertama apa? Yang berhubungan dengan angka, yaitu anak ke-1 umurnya 20 tahun. Itu masuk ke dalam data statistik kuantitatif karena berhubungan dengan angka. Sedangkan yang data berikutnya, kelompok data yang berikutnya adalah data dalam bentuk kategori, yaitu apa? Jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Itu contoh dari data statistik. Oke, kita masuk ke dalam materi pembahasan tentang statistika. Statistika itu berhubungan nanti dengan metode penelitian. Karena penelitian itu merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data. Nah, di sini kita perlu tahu beda statistik dengan statistika. Mengumpulkan data berarti ini larinya ke statistiknya. Kalau mengolah data, menyajikan data, menganalisa data, menginterpretasikan dan menarik kesimpulan, itu bagian dari ilmu statistika. Ada 6 tahapan yang harus dilalui di dalam statistik ya. Yang pertama, mengidentifikasikan persoalan. Misalkan gini, kita mau cari data, berarti kan mencari statistik tentang apa? Misalkan pengaruh dari game online terhadap pola tidur. Itu kan persoalan. Kita perlu cari data ya. Yang pertama, kalau kita sudah mengetahui permasalahannya apa, perlu mengumpulkan fakta yang ada. Fakta yang ada di sini bisa kita ambil dari beberapa sumber referensi. Bisa dari data yang terhimpun dari jurnal tuh. Setelah kita mengetahui fakta yang ada sebagai dasar rujukan, referensi, kita juga perlu untuk mengumpulkan data asli yang baru. Dengan cara apa mengumpulkan data asli yang baru? Kita lakukan dengan penyebaran kuesioner. Kalau untuk sekarang sih kuesionernya banyak ya, bisa dengan Google Form. Kita juga bisa observasi, nanya-nanya tuh ke temennya, ngobrol, interview gitu ya. Oke, jika sudah tahapan ketiga kita lalui, kita masuk ke klasifikasi data. Kemudian kita perlu menyajikan data. Dalam bentuk aja apa penyajian data itu? Bisa dalam bentuk tabel ya, diagram. Makanya nanti di materi berikutnya kita akan belajar tentang distribusi frekuensi. Kemudian di analisis data. Apa sih analisis data itu? Pakai apa metodenya? Sehingga akhirnya hasil dari tahapan statistik yang kita lalui selama 6 tahapan ini, kita bisa mengetahui pengaruh dari si game online terhadap pola tidur itu apa. Di sini di analisis data. Angka-angkanya keluar, nanti bisa dilalui dengan regresi korelasi. Kemudian angka-angka yang muncul tersebut bisa diartikan. Oke ya, tahapan-tahapan dalam statistik. Kita masuk ke bahasan tentang populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh elemen yang akan diteliti atau suatu keseluruhan pengamatan atau objek yang menjadi perhatian kita. Perhatikan kalimat objek ya. Atau menggambarkan suatu sifat ideal atau secara teoritis.
Itu yang disebut dengan populasi. Jadi jika kita menemukan masalah yang akan diteliti, kita perlu mengetahui populasinya berapa. Dengan kita mengetahui populasi, akhirnya kita bisa menentukan sampel yang tepat. Oke, sekarang kesini dulu ya, pengertian sampel biar terarah. Sampel adalah elemen yang merupakan bagian dari populasi atau sesuatu yang sifatnya nyata atau empiris. Populasi bisa dibedakan menjadi dua ya. Populasi orang dengan populasi data. Kenapa yang pertama kita di sini populasi orang ya? Contohnya kumpulan mahasiswa UBSI jurusan TI. Nah, kenapa ini sebut populasi orang? Karena ini lihat kumpulan mahasiswa berarti orang. Jadi kita akan melakukan pencarian data secara statistik terhadap mahasiswa UBSI jurusan TI. Itu adalah orang. Ya tadi itu contohnya pengaruh dari game online terhadap pola tidur. Berarti kan yang ada diteliti adalah populasi orangnya. Ya. Baru nanti kita cari sampelnya. Kemudian yang kedua populasi data. Kalau data ini misalkan data perekonomian, kita bisa lihat di link yang tersebar di internet lah, bisa dari BPS, bisa dari kalau narkoba itu dari mana gitu ya. Itu adalah populasi data yang kita bisa peroleh dari data-data yang bisa kita akses. Oke. Jenis-jenis pengambilan sampel yang pertama nih, random sederhana atau sering disebut sampel random sampling. Adalah pengambilan sampel secara acak, tidak beraturan, sehingga setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Contohnya adalah di sini arisan yang gampang deh. Kenapa arisan masuk ke dalam contoh pengambilan sampel random sederhana? Karena semua anggota yang menjadi peserta arisan, misalkan ada 50 orang, itu mempunyai peluang yang sama pada saat dilakukan pengocokan ya. Atau cara undian yaitu door prize ya. Kenapa door prize ini masuk ke dalam random sederhana? Karena setiap nomor yang dimasukkan pada saat peserta dari sebuah perkumpulan atau pertemuan datang itu mempunyai peluang yang sama. Oke, yang kedua random berstrata. Nah ini istilahnya ya. Adalah pengambilan sampel yang populasinya dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Oke. Anggota-anggota dari state room dipilih secara random, kemudian dijumlahkan. Jumlah ini membentuk anggota sampel. Jadi ada stratanya, ada tahapannya. Ya. Oke, di sini Ibu ambil contoh background pendidikan pada suatu perusahaan. Oke, kita tahu di sebuah perusahaan, ya perusahaan X, ada yang bekerja dengan background pendidikan S3, S2, S1, D3, mungkin juga ada D1, mungkin juga ada SMA ya. Ini yang disebut berstratanya, ada tingkatan. Ya kita tahu nggak bisa disamakan lulusan SMA sama dengan lulusan S2 atau S3. Kita bukan menggapkan ya, kita lagi belajar nih. Bagaimana cara pengambilan sampelnya? Setelah diketahui berapa jumlah yang karyawan yang bekerja dengan lulusan S3 ya, kita ambil tuh sampelnya. Misalkan ini lulusan S3 yang bekerja di perusahaan itu ada 10 orang, S2-nya ada 20 orang, S1-nya ada 30 orang, D3-nya 40, D1-nya 50, lebih banyak ternyata SMA gitu ya, 60 orang. Kita ambil tuh dari jumlah ini, kita ambil ini 3, ini ambil 10, ini ambil 15, ini ambil 20 ya gitu. Nah ini yang jadi sampelnya. Nah, ini yang disebut ratanya ini background pendidikannya secara tingkatan. Nah ini ambil sampel-sampelnya. Sistematis adalah pengambilan sampel berdasarkan urutan tertentu dari populasi yang telah disusun. Nah, telah disusun secara teratur dan diberi nomor urut. Nah ini yang disebut sistematis. Contohnya apa nih? Nomor urut absensi ya. Oke, di kelas kalian ada mahasiswa sebanyak 1 sampai 50. Kalau kita urut ini 1 terus ya, 2, 3 sampai 50. Nah, bagaimana cara pengambilan sampelnya? Misalkan nih, bisa yang genap saja kita ambil atau yang ganjil saja atau kelipatan berapa. Oke, Ibu mau ambil contoh yang ganjil aja.
Berarti kan kalau ganjil dimulai dari ini 1 ganjil ya. 1, 3, 5, 7. Nah itu. Kalau yang genap kita ambil dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Yang kelipatan berapa? Mau kelipatan 5 atau 3? Kelipatan 5 aja gitu ya. 5, 10, 15, 20. Atau kelipatan 3, 3, 6, 9. Nah seperti itu. Itu yang disebut sistematis. Sudah diurutkan dulu sebelumnya. Oke ya. Oke, camkan belajar statistik itu mudah.